Baiklah, kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam mengikuti ibadah PHD atau PA malam hari ini. Kita berdoa. Amin. Kita masuk dan bernyanyi dari buku ND 565. Las rohaku lau memuji debata berkolom. Homa. Las rohaku lau memuji debata berkolom. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Yesus. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendak-Nya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nats bacaan pada malam hari ini tertulis di Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita membacanya secara responsoria. Kami memulai dari ayat 1 dan di ayat 8 kita sama-sama membacanya. Markus
pasal 13 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Allah. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, Katakanlah kepada kami, bila mana kali itu akan terjadi, dan apakah tandanya, kalau semuanya telah sampai kepada saudaranya. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Katakanlah kepada orang dengan memakai namamu dan berkata, "Akulah dia," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semuanya itu adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Yang ayat 1 ya. Kami puji sembah Engkau ya Bapa, atas rahmat karuniamu yang memberkati kami boleh berada di tempat ini, di tempat kami masing-masing, untuk menaikkan pujian kami, untuk menerima firman Tuhan, memanjatkan doa-doa kami, karena kami akan percaya Allah yang bertahta berkuasa, menyatakannya bagi semua kami. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami oleh kuat kuasa Roh Kudus, dan kami semuanya sama-sama diberkati oleh firman. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah Raya Sektor dan Web dari Daniel pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Tapi saya baca saja dari ayat pertama sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu.
Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib itu akan berakhir? Lalu mendengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kurus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegaskan dewa-dewa 1290 hari, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Demikian firman Tuhan. Amang dan Inang, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, yang membaca kitab Daniel, pasal-pasal akhir ini ya tidak mudah sesungguhnya, karena dari pasal 7 sampai pasal 12 itu mengisahkan sejumlah penglihatan. Ya, kalau di dalam Alkitab kita, kitab Daniel ini disamakan dengan kitab Wahyu yang penuh dengan simbol-simbol, tanda-tanda, oleh karena situasi tekanan kepada orang-orang percaya, sehingga perlu memiliki bahasa tertentu untuk bisa dipahami dan dimengerti dalam rangka menjaga yang kekudusan firman Allah yang disampaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, dalam pasal pertama kitab Daniel bercerita tentang Daniel dan teman-temannya, ya, seperti kita tahu SMA begitu ya, Sadrak, Mesak dan Abednego, yaitu pemuda-pemuda Yehuda yang ikut dibuang ke Babel, lalu di sana mereka mengikuti pendidikan, ya. Pendidikan menjadi pelayan di istana, ya, sehingga mereka berhasil menjadi pegawai di istana. Tapi ternyata menjadi pegawai istana pun, Amang dan Inang, hidup mereka tidak mudah, tidak menjadi mudah. Seperti yang kita tahu, kisah Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, para pemuda ini harus menghadapi berbagai peristiwa yang betul-betul menguji keimanan mereka. Bagaimana mereka bertahan setia pada Allah Israel, walaupun di sana sini terlalu banyak godaan, sajian, kenikmatan, dan hal-hal yang dari sisi kemanusiaan sesungguhnya. Tapi keempat pemudi yang terus setia ini tidak mau.
tergoda bahkan menjerumuskan dirinya pada keinginan dan kehendak raja dan orang-orang. Mampukah pemuda-pemudi bertahan dengan imannya? Itu yang pertama. Mampukah kita belajar dari kisah anak-anak muda ini pada masa kini? Memang dan Inam, kita akan teruskan nanti baca bahwa menurut firman ini akan ada kesesakan besar yang belum pernah terjadi. Hari ini kita sudah begitu tersesat ya. Tapi firman Tuhan katakan masih terjadi kesesakan yang belum pernah terjadi. Kalau hari ini kita sudah tersesat, percayalah kesesakan yang lebih besar masih akan ada. Pertanyaannya tadi, apakah tadi ada 4 orang muda Yehuda begitu setia dan teguh? Mungkinkah orang muda hari ini masih akan bisa teguh dan setia? Kisah Daniel mengisyaratkan hal ini. Orang muda pun bisa teguh, apalagi orang-orang yang tua. Amin. Nah, di sini ada Opung Nadio ya, 80 tahun umurnya. Banyak kesesakan yang dialami ya Omah ya. Terlalu banyak ya. Sampai nggak bisa bernafas begitu. Kesesakan bisa terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, pasal 7 sampai 12 katakan tadi, yaitu tentang sebuah apokaliptik, ya, pewahyuan, penglihatan yang dinyatakan pada Daniel yang menunjukkan bahwa Allah berkuasa pada peristiwa yang terjadi dalam sejarah manusia. Ya, jadi pernyataan wahyu Allah itu sesungguhnya secara singkat menyatakan bahwa Allah berkuasa dalam seluruh peristiwa sejarah kehidupan umat manusia. Ya, nanti bacalah kitab Wahyu yang penuh dengan simbol dan tanda itu. Di situ dikisahkan betul-betul anak manusia adalah sosok yang berkuasa. Kitab Daniel juga mengisahkan hal itu, bagaimana Allah menyatakan penglihatan, pewahyuan, bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan semua itu bertujuan untuk memberi harapan bagi umatnya, bagi kita. Jadi kalau hal yang kita alami hari ini tidak pernah terbayangkan oleh hati dan pikiran kita, Allah tetap di dalam. COVID yang begitu menakutkan ini, Allah berkuasa, bertahta di dalam. Umat Tuhan, namun kitab ini memberi harapan bagi umat Allah yang tetap setia pada iman mereka dalam masa-masa yang menyesatkan ini. Nah, ini yang hendak dikatakan, disampaikan pada kita. Ya, saya sudah berulang-ulang katakan, Amang dan Nina, kalau dalam kondisi normal Anda bisa setia pada Tuhan, dimungkinkan pada kondisi tidak normal Anda bisa setia, belum tentu setia, tapi Anda bisa dimungkinkan setia pada Tuhan. Tapi kalau dalam kondisi normal saja Anda tidak setia pada Tuhan, dipastikan dalam kondisi yang tidak normal Anda tidak bisa setia. Dalam kondisi yang bisa bernapas dengan baik Anda bisa setia pada Tuhan, dimungkinkan dalam kondisi terdesak Anda bisa setia. Tapi kalau dalam kondisi yang legah pun kamu tidak bisa setia pada Tuhan, dipastikan dalam kondisi yang tidak nyaman Anda tidak akan setia pada Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda setia pada Tuhan, saya percaya nanti kalau kesesakan ini terjadi Anda bisa setia pada Tuhan. Amin. Anda bisa setia pada Tuhan. Kitab Daniel ditulis agar umat Allah tidak kehilangan harapan dalam masa-masa penuh kesulitan dan penderitaan. Jadi jangan sampai kehilangan pengharapan,
Mereka didorong agar dengan penuh keberanian tetap memegang teguh iman mereka pada Allah. Daniel dan teman-temannya ditampilkan sebagai role model, ya, sebagai pribadi-pribadi yang bisa setia. Ya, di kisah Daniel sih buat singa gitu ya. Di kisah Daniel buat singa, perhatian, itulah kesesakan. Salah satu kesesakan. Hari-hari ini ya mungkin ya tidak singa yang ada di sekitar kita, tapi cakaran singa, keganasan singa, kepanasan api kehidupan ini kita hadapi. Tapi kitab Daniel ini ditulis agar kita tetap berpengharapan. Para pemuda ini tetap setia dan tidak berpaling dari Allah walaupun mereka hidup di tengah-tengah bangsa asing yang menganiaya mereka. Anak dan inang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks kitab Daniel ini adalah manakala waktu itu Raja Antiochia IV Epiphanes, seorang raja yang sadis, seorang raja yang kejam, sedang memerintah kala itu. Semua orang dipaksa untuk taat padanya, semua orang diperlakukan kejam. Itulah yang sedang dihadapi oleh orang Yahudi dan orang-orang percaya Allah itu. Karena itu, kalau dikatakan di sini akhir zaman, ini sedang berbicara soal apakah akhir zaman yang dimaksud terjadi hari ini atau pada masa yang akan. Nah, para ahli bilang yang bergolongan present, bergolongan pada masa kini, akhir zaman yang dimaksud adalah benar bahwa kekuasaan, kekejaman, kesadisan Raja Antiochia IV akan berakhir. Dikatakan tadi di ayat itu 1290 hari, 1300 sekian hari gitu ya. Nah, akhir zaman yang dimaksud, akhir dari kekejaman itu ya oleh para ahli, ya salah satunya SMC bilang ya segera setelah Raja Antiochia IV mati, penderitaan orang-orang percaya akan berakhir. Penderitaan orang-orang Yahudi akan berakhir. Umat Tuhan, Raja Antiochia IV ini adalah raja yang kejam. Dia memperlakukan orang Yahudi sedemikian kejam, memperlakukan orang-orang yang tidak taat padanya sedemikian kejam. Tetapi dalam firman ini, di ayat-ayat awal tadi dikatakan, pada waktu itu akan muncul Mikael. Umat Tuhan akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang mendampingi umat Allah. Jadi, ya saya lupa 1,5 bulan yang lalu kami sering malaikat. Malaikat itu adalah yang Allah ciptakan untuk menolong orang-orang percaya, melayani orang-orang percaya. Jadi kalau pemimpin besar Mikael, umat Tuhan turun, datang dan muncul, dikatakan di sini mendampingi bangsa, mendampingi kita. Umat Tuhan mendampingi dalam bahasa Ibrani berarti berdiri dengan kita untuk menentang musuh. Jadi artinya mantan kita semua ternyata Daniel orang Yahudi tidak sendiri. Mereka tidak dibiarkan menghadapi sendiri musuh-musuh itu. Mereka tidak dibiarkan sendiri menghadapi pergumulan itu. Allah dalam firman ini wujud Mikael hadir mendampingi, berdiri bersama orang Israel menentang, melawan, berhadapan dengan musuh-musuh. Allah berdiri menentang musuh-musuh umatnya. Terlebih kekejaman Antiochus IV Epiphanes yang memperlakukan orang Yahudi umat Tuhan dengan kejam, kesesakan yang besar yang belum pernah terjadi. Jadi bahasanya begitu ya. Apa kesesakan itu tidak disebutkan secara rinci, tapi disebut kesesakan yang belum pernah terjadi.
Di satu sisi apa yang kita alami hari kesesakan yang bukan ya kita kurang pintar lah ya, tapi yang pasti apa yang kita alami ini kesesakan ya bukan karena buatan orang lah kira-kira gitu ya, bukan karena kepintaran, tapi ini musibah seluruh dunia. Tapi bukan tidak mungkin aman dan inang kita akan mengalami kesesakan yang dicipta oleh orang, dibuat oleh orang-orang yang antikris. Jadi kitab Wahyu itu, Wahyu 13 itu kan itu disebutkan soal angka 66 begitu ya. Dan tidak mengenakan tanda itu tidak boleh beli dan tidak boleh jual. Ya, tidak boleh beli dan tidak boleh jual. Jadi Amang dan Inang, saya selalu sering membahasakan ya di ujung tanduk lah kita hidup kita ini. Karena iman ya, di ujung tanduk karena ini. Jadi ya kalau ada pedang itu sudah di sini. Ya atau tidak? Kalau tidak, enggak digeser. Kalau ya, geser. Amang dan Inang, tapi kita tidak akan sendirian. Tuhan akan turun dalam kemahakuasaan-Nya untuk mendampingi, berdiri dengan kita. Mikael yang disebutkan di sini adalah tangan Allah yang akan terus menopang, menolong orang-orang yang terus setia. Dan itu juga yang dikatakan oleh firman Allah. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah hidup di dalam bumi tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal dan sebagian untuk tumbuh. Amang dan Inang, nama kita sudah tertulis di kitab kehidupan. Amin. Ketika kita dibaptis, kita diberi nama hidup. Dan pujian kita mengatakan, Tuhan tuliskanlah namanya di kitab kehidupan. Saya selalu katakan, jangan asal kasih nama. Ya, jangan asal-asal kasih nama. Kasihlah nama, karena dia akan hidup di dalam nama itu, dan nama itu akan dihidupinya, dan namanya itu ditulis di kitab kehidupan. Jadi jangan asal kasih nama. Tapi tahu arti namanya, tapi tidak ada. Amang dan Inang, tetapi orang bangsamu akan terluput. Karena apa? Karena kesetiaan, karena keteguhan, karena kita dapat bersalah. Amang dan Inang, dan saya katakan bahwa akhir zaman itu berbicara tentang doa. Yang pertama saya katakan tadi bahwa akhir zaman yang dimaksudkan berakhirnya masa penindasan raja yang kita pilih. Tapi yang kedua adalah bahwa akhir zaman itu terjadi juga di dalam seluruh bangsa-bangsa. Penderitaan itu meluas, maka akhir zaman dimaksud juga terjadi di masa yang akan datang. Nah, di penglihatan yang disuguhkan pada Daniel, di dua sisi sungai, ya, kalau kita baca sungai Tigris, di atasnya ada sosok yang berpakaian kain lenan, berkati dengan dua tangan. Jadi Amang dan Inang akhir zaman berbicara tentang kita akan melewati penderitaan yang terjadi hari ini, tapi berbicara ya, penderitaan Israel berlalu. Penderitaan orang Yahudi kala itu akan selesai. Ya. 1300-an hari kira-kira. Ini soal waktu tanda lah. Soal waktu kan satu hari bisa 1000 tahun, satu tahun bisa 1000 hari. Ini pada kehendak Bapa saja. Namun umat Tuhan, yang perlu kita ingat adalah bahwa tidak seorang pun dari orang pilihan Allah akan hilang. Itu yang dikatakan pilih. Bila zaman akhir mendekat, akan terjadi banyak kesusahan. Untuk itu dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketabahan dan kesetiaan pada Tuhan. Karena itu, kita lebih membutuhkan iman. Ya. Jadi Amang dan Inang,
hikmat itu dikatakan yang kemampuan kita mendapatkan pemahaman dan pengertian dari setiap hal yang terjadi di tengah kehidupan kita. Hikmat itu penting untuk memahami setiap peristiwa kejadian-kejadian. Di epistel tadi, Yesus yang mengatakan pada murid-muridnya. Lalu murid-murid berkata, kapan itu semua terjadi? Ya sudahlah, kalau itu pun terjadi, ya penting kamu berhikmat. Ya, yang penting kamu memahami, membaca tanda-tanda kira-kira itu. Ya. Bisa saja kalaupun sudah perang besar-besaran belum juga datang. Tapi yang pasti Tuhan akan datang. Merujuk kisah Nabi Elia, ketika angin besar nggak datang juga Tuhan. Ya kan? Waktu Elia lari bersembunyi, di mana Tuhan? Ketika sepoi-sepoi, Amang dan Ina, kesempatan bisa saja Tuhan datang ketika kita sedang begini, sedang menikmati makan nanti, sedang menikmati makan malam lah yang tetap berkenan pada Tuhan. Bisa saja kita sedang di kantor kita. Karena itu ketika kita sedang berada di kantor kita, bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan di kantor. Bisa saja kita kalau di kampung pas di sawah, pas membawa, pas mencampur, Tuhan datang. Pas mengendarai, pas memasak, dan banyak aktivitas-aktivitas. Sebab kita tidak tahu. Yesus katakan hanya Bapa ya. Yang penting kita waspada. Yang pasti Tuhan datang. Tapi kita semua percaya, yakin orang-orang pilihannya akan kebahagiaan dan kemenangan. Dan itu juga yang akan pada Daniel di ayat 13. Tetapi engkau pergilah sampai tiba zaman, jadi jangan mundur. Harus sampai di garis akhir. Jangan mundur. Paulus bilang menjadi olahragawan yang sampai di garis akhir. Jangan keluar garis. Tetapi engkau pergi sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat, bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan jahat. Daniel harus mengalami kematian. Tapi firman Tuhan katakan, engkau akan bangkit mendapat bagian. Amang dan Ina, Tuhan sudah mempersiapkan bagian kita masing-masing. Marilah setia, mari terus tabah, mari terus apa yang kita alami ini lebih mudah dari apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Amin. Demikian. Kalau ada refleksi, pertanyaan atau kesaksian di Ya. Dari serta yang onsite ada pertanyaan atau kesaksian yang mau disampaikan terkait dengan Nats dalam hari ini? Dari mungkin mau menyampaikan segala sesuatu dengan penuh kesesakan ini. terlalu banyak kesesakan itu. Terlalu banyak kesesakan yang menjujurkan air mata nanti anak-anak dan cucu. Iya, jangan tahu. Jangan kasih tahu ya. Ada dari mungkin ini kesesakannya seperti itu. Para farmasi di medis. Nah. Ayo. Bagi kesaksian. Bagi kesaksian. Sebagai para medis. Supaya kita semua ini makin kuat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pandemi ini kalau bagi saya itu berkat ya. Berkatnya itu jadi lebih rajin berdoa, lebih rajin berharap, lebih rajin baca firman supaya tahu kehendak Tuhan, karena baru melihat bagaimana kuasa Tuhan itu bekerja. Jadi saya kan di rumah sakit, sudah jelas saya juga stres.
apalagi kalau pas pasti banyak waktu masa-masa lagi banyak-banyaknya pasien COVID ya, rasanya tuh saya kalau mau melangkah kerja itu kayak udah apa ya, rasanya tuh saya kecewa ada, karena kan saya nggak tahu ya di tempat kita sadar kita terus apalagi yang sakit. Dan memang saya tidak bansal COVID, jadi saya cuma bansal pasien yang menjadi masalah banyak yang kecolongan. Jadi artinya pasien tadinya masuk di dikasih di screening tidak COVID, begitu kami layani ujungnya COVID. Nah itulah di situ kami itu langsung stres. Soalnya kan kami tidak pernah, kami melayani pasien itu kan dengan APD standar ya, APD COVID. Dan itu terus berulang terjadi, akhirnya sampai pada satu masa begini, Tuhan itu tahu bagaimana kami bekerja, kami sudah melakukan apa yang menjadi aturan, tapi pada saat kami tidak mampu sudah, gitu artinya Tuhan sendiri turun tangan. Dan puji Tuhan saya melihat kami semuanya yang seringkali kecolongan itu tetap sehat, artinya kalaupun ada yang tertular COVID itu biasanya bukan dari pasien. Saya kasih tahu aja di sini ya. Jadi paramedis itu yang tertular COVID itu kebanyakan bukan karena tertular dari pasien, dari kluster keluarga biasanya itu kebanyakan begitu ya. Tapi kalau yang memang kerjanya di bangsal COVID itu bisa terjadi, tapi bagi kami yang itu tidak, itu kebanyakan karena kluster keluarga. Jadi ada yang kena keluarganya yang kira ketularan. Lalu saya juga melihat pergumulan saya tentang anak-anak saya, di mana kita juga semuanya yang anak sekolah itu kan PTM ya, daring ya, online. Itu juga bikin saya senewan juga. Saya bilangin, aduh, kayaknya tuh semuanya bertumpuk. Jadi nggak, tapi bagi saya itu berkat. Hal yang menjadi berkat juga bagi saya pindah ke Jogja ini berapa tahun ya? 19 tahun ya, udah 19 tahun. Dari 19 tahun ya. Iya. Saya pindah ke Jogja sudah baru atau sudah, saya nggak tahu apa ininya definisi, tapi saya di Jogja ini sudah 19 tahun. Sebelumnya saya di Jakarta. Artinya saya lahir, besar, bekerja sampai akhirnya menikah dengan orang Jogja sehingga saya pindah. Masa-masa saya di Jakarta itu adalah masa-masa yang sibuk bagi saya, karena saya dari minggu, dari remaja, dari pemuda sampai kerja itu nggak jauh dari pelayanan. Jadi full kegiatan, walaupun saya bekerja kantor tapi full kegiatan saya pelayanan. Begitu sampai di Jogja stop. 19 tahun itu saya stop. Saya tidak pelayanan apa, jadi saya hanya di gereja. Dan cuman biasa di gereja. Lalu saya akan begini, kok saya kayak pengangguran, hanya di pengangguran di Jogja. Rasanya apa ya, kosong gitu ya. Tapi dengan pandemi ini, maka dengan pandemi ini berkat, jadi membuat saya akhirnya gini, saya harus kembali lagi. Saya harus melayani Tuhan lagi, seperti yang dulu saya lakukan. Jadi sebetulnya nggak boleh yang namanya cuti ya. Ya namanya kalau pelayanan itu boleh cuti, jadi harus terus. Sampai akhirnya saya berdoa minta sama Tuhan, kalau diizinkan saya boleh terlibat lagi. Dan di pandemi inilah, nggak ada angin, nggak ada apa, saya diminta sama gereja untuk jadi majelis. Saya bilang, saya belum pernah pelayanan. Saya dari dulu itu selalu pelayanannya komisi, biasanya remaja atau pemuda, tapi kalau majelis saya belum pernah gitu. Kenapa nggak ke situ aja? Tapi ya sudahlah, itu kan jadi pilihan Tuhan yang saya jalankan ya, dengan seperti Pak Tobing juga baru pertama dari jadi Sintua ya. Setelah 12 tahun baru saya. Iya. Intinya di situ juga saya merasa
merasakan oh ya itu juga berkat pandemi, kalau saya baca itu berkat pandemi. Jadi artinya saya menyimpulkan dari semua yang saya rasakan pada saat kita mengalami kesesakan ini, itu sebenarnya pilihan kita. Kita mau terpuruk atau kita bangkit. Gitu. Kalau kita mau terpuruk, ya terpuruk terus. Tapi kalau kita mau bangkit, ya andalkan Tuhan. Itu saja. Itu jadi pilihan kita selama ini sebagai orang percaya. Demikian. Ya. Kita semakin dikuatkan ya dalam menjalani kehidupan ini. Jadi kalau ada panggilan langsung dipanggil, langsung datang saja. Kalau saya udah cenderung begitu. Kalau ada panggilan, namanya dipanggil kan, kita pun harus datang. Ya, jadi dipanggil itu harus datang. Seperti panggilan kalau kita melakukan kan ada panggilan kan datang kan. Nah, apalagi Tuhan yang memanggil dan memilih. Harus kita yakini bahwasanya itu adalah panggilan Tuhan dan Tuhan. Melalui siapa? Melalui gerejanya. Melalui siapa ada orang-orang yang dipakai. Harus kita yakini seperti itu. Nah, Abang Tobing ini juga seperti itu. Selama di Sulawesi menjadi Sindua. Yang saya dapatkan seperti itu. Tapi begitu masuk Jogja, dia menjadi pengumpul kolektan dadakan waktu itu sama Sindua betul. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada tadi memang ya seperti guyon, tapi mohon kan saja. Ya Nang ya. Jadi Nats ini yang memanggil sebenarnya Nang. Inang datang. Mudah-mudahan besok kami datang ke rumah. Saya siap. Amin. Haleluya. Siapa lagi dari kita? Ada? Itu tadi dari medis. Dari farmasi. Kalau notarisnya gimana? Dari sudut hukum, bagaimana Nak? Ada yang mau disampaikan? Hah? Nggak ada. Oh, berarti sampingnya. Sampingnya lah. Sampingnya lah. Senior. Memang menghargai memang ya tentang senioritas ini ya. Dari peserta ada apa? Catnya nggak ada. Dari virtual, dari jemaat yang itu. Inang Borna Bapak silakan dibantu. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan Naposo juga ada di sini. Dipersilakan kalau ada yang mau bertanya, menanggapi, atau mungkin ada sharing kehidupan tentang kesesakan ya, kesesakan hidup ya. Dipersilakan siapa? Di sini ada Inang Tua Agatha Burmanulang, ada Inang Timamora, ada Inang Tobing Boru Simanjunta, adakah dari yang ada di Zoom? Ada Inang Situa Boru Simanjunta juga, Inang Risma. Silakan siapa yang akan? Inang Situa Burmanulang sepertinya udah siap-siap. Silakan Inang, ada yang mau disampaikan Inang? Mungkin berani yang mengikuti makin takut ya. Tidak butuh bersiap. Adakah? Atau Inang Tobing Boru Simanjunta? Adakah Inang? Pas. Oh, Baru gabung saja.
Nggak ada, kalau tidak ada, atau yang ada dari jauh, Amang situasi Daputar, yang lagi pulang kampung. Adakah Amang yang mau disampaikan, Amang? Tidak ada. Ini ada Mama Icel. Adakah yang mau disampaikan, Inang? Tidak ada juga. Oh. Bu guru. Ibu guru. Ini ibu gurunya lagi mogok ini. Masa-masa PTM. Gimana? Ada yang mau di-sharing kan, Inang Siswa Burmanulang? Mulia teh Inang, mulia teh Amang Pendeta Panggabean, salam untuk kita semua. Sekedar sharing saja, hal yang menarik yang tadi bisa saya tarik ya dari renungan kita pada malam hari ini adalah bahwa Tuhan memanggil kita itu seturut dengan rencananya, seturut dengan kehendaknya. Kita tidak mungkin kita tidak pernah membayangkan mengenai caranya, mengenai waktunya, mengenai tempatnya. Dan seperti yang dikatakan oleh Sintua Martawa, cara Tuhan memanggil itu melalui orang-orang yang dipanggil. Karena tadi caranya seperti bercanda, seperti kita bayangkan sebelumnya agak begini. Jadi apapun yang dipakai Tuhan, jadi Tuhan memakai berbagai cara, baik itu sukacita maupun duka cita, di dalam Tuhan memanggil kita ya. Jadi mungkin perlu kita garis bawahi bahwa panggilan itu tidak hanya menjadi martohonan misalnya ya. Panggilan itu bisa menjadi seperti kita apa adanya sehari-hari. Panggilan itu bisa menjadi ibu yang baik, istri yang baik, anak yang baik, pelajar yang baik, itu juga berupa panggilan. Ya, kalau saya menyikapinya seperti itu. Misalnya, jadi seorang sintua atau parhaladu, dia tidak boleh melepas bahwa dia tidak punya panggilan-panggilan lain selain sintua gitu ya. Misalnya saya sintua, tapi panggilan saya juga sebagai ibu, sebagai istri, sebagai guru gitu. Kalau melayani Tuhan sebenarnya tidak boleh ditunda-tunda gitu. Kalau seperti saya teringat kalau flashback saya dulu ya, panggilan saya itu saya itu mengenal HKBP 2011 karena saya sebelumnya Katolik. 2011 saya bergereja di HKBP, di situ saya pertama sekali mengenal HKBP. 2012 ketemu dengan Amang Pendeta Silaban, langsung dibilang Inang jadi calon sintua gitu. Baru mengenal HKBP disuruh jadi calon sintua. Nah, seperti yang dikatakan Amang Tobing, saya pikir tadi Amang Pendeta ini bercanda gitu kan. Ternyata bercandanya itu berkelanjutan sampai ya sekitar 2 tahunan. Nah, itu tadi ya, Tuhan memakai berbagai cara, berbagai cara, memakai banyak orang untuk memanggil pelayannya. Namun kita semua itu menjadi pelayannya, tidak harus menjadi parhalado. Tetapi kalau mau menjadi parhalado itu juga ya baik juga kan, karena ya itu ya sebenarnya gereja kita itu kalau tadi saya dengar ada calon sintua ya saya sangat bersuka cita. Mudah-mudahan dinyatakan Tuhan kerinduan hati kita semua. Saya rasa
tidak hanya kerinduan para halado untuk mempunyai teman para halado yang lain, tetapi kerinduan semua jemaat. Semakin banyak para halado, saya rasa semakin baiklah pelayanan kita. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mungkin ditambahkan oleh Inang Nyonya Pangaribuan Boru Simanjuntak, sepertinya sudah ada yang mau disampaikan juga, Inang. Mau lihat. Terima kasih Inang. Dari aku ada pertanyaan dulu karena pas lagi jamnya makan jam 7. Tapi aku dengar tadi khotbah. Terima kasih Inang. Sudah. Oke, terima kasih Inang Burmandola. Ada lagi dari peserta virtual? Kalau nggak ada, kami serahkan ke Pendeta Manggarai. Ya, jadi terima kasih Amang dan Inang. Sedikit lagi mungkin tadi apa yang dikisahkan Mama Nadio ya. Sekali berhubungan juga sebagai tenaga medis. Pertanyaannya, ketika begitu banyak pergumulan sebagai tenaga medis, apakah Inang jadi mundur dari tenaga medis? Tidak. Ada Inang guru tadi ya, di situ kata jadi guru. Banyak sekali pergumulan jadi guru. Aduh, kadang-kadang nggak tahan kita. Pertanyaannya, apakah jadi mundur jadi sebagai guru? Inang juga sebagai tenaga medis. Banyak sekali. Apakah jadi mundur? Hal yang sama dalam kehidupan bagaimana. Hal yang sama. Akan kita alami. Akan kita alami. Katakan tadi, apa yang terjadi hari ini, belum seberapa. Jadi saya bukan menakut-nakuti, bukan menakut-nakuti. Tapi apa yang kita alami hari ini belum seberapa dibandingkan masa menjelang akhir. Jadi ibu juga capek ya, ibu-ibu ya. Capek ya jadi ibu-ibu ya. Apa mau mundur jadi ibu-ibu? Bapak-bapak mereka mau mundur, kita cari lagi ya. Mereka nggak tahan lagi katanya. Bapak juga punya pergumulan. Sekarang pertanyaan, mau mundur jadi bapak-bapak? Nah, biar mereka cari lagi bapak-bapak yang lain. Kan enggak. Nah demikianlah hidup beriman kita. Ya. Ya, kalau hari ini pundak kita sudah mau oleh kiri kanan jalan. Kalau tadinya kecepatan kita 10 km per jam, ya udah karena beban sudah makin terlambat sedikit. Tapi yang pasti kita tidak sendirian. Yang pasti kita tidak sendirian. Nah, pernah seorang dokter mau bedah ini pasiennya, didengar oleh pasiennya berdua dokter. Katanya dua dokter Kristen. Dia bilang, Tuhan saya mau ambil bagian saya. Tuhan ambil bagian Tuhan. Amin. Dia bedah ini orang. Kerjakan bagiannya. Jadi bagian kita kerjakan saja. Kita jalani saja. Bagian Tuhan biar dia kerja. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas kebenaran firman. Kami semakin dikuatkan. Kami tidak sendirian dalam hidup beriman kami. Allah dengan berbagai cara Allah akan menopang kami. Kami akan menjadi pewaris kehidupan. Kami menjadi orang-orang pilihan. Tuhan, kami tahu dan kami sadar. Menjadi kehidupan bukan mudah. Yang memiliki resiko hidup beriman kepada resiko beriman yang hari lepas hari bukan semakin mudah, tapi dapat menyesatkan kami semua. Namun Tuhan, kami akan lega manakala kami
berseru, berserah, bergantung dan mohon balas kasihan. Asal kami bersedia bertahan dan taat pada di tengah segala pergumulan kehidupan kami pribadi, lepas keluarga, bangsa dan negara, bahkan kerajaan itu. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan kami di tengah seketika ini. Kami mensyukuri untuk ulang tahun Inang Nyonya Siplotobi, Inang Bora Boro Bintong yang ke-50. Tuhan sudah menolongnya hingga hari ini. Demikianlah permohonan dan doa kami. Kiranya Tuhan juga menolongnya. Berulang-ulang kiranya berkat-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu baginya dan bagi keluarga, bagi suaminya, bagi keluarga, orang tua, mertua, dan semua keluarga besar mereka, Tobi dan Rito. Beri kesehatan dan umur panjang, sukacita, bahkan keterlibatan yang semakin penuh, mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah gereja, pekerjaannya, aktivitas pelayanan, dan kesehariannya. Kiranya Tuhan terus memberkatinya, sehingga ia boleh menikmatinya dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Berlimpah-limpah kebaikan-Mu bagi mereka, ya Tuhan. Tuhan juga melihat kedalaman isi hati mereka. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus menjadi tumpuan pengharapan, menjadi terus tempat mereka mengadu. Kiranya belas kasihan menyata bagi mereka. Juga kami bersyukuri untuk anak dan Nadio yang ulang tahun ke-18, 8 November. Ya Tuhan, dalam masa muda ini, ya Tuhan berkati dengan studi, dengan memberi hikmat, kepintaran, kecerdasan, dan bahkan mempersiapkan masa depan kilang gemilang baginya, sehingga dalam tuntutan bimbingan orang tua berdasarkan hukum dan firman, ia boleh menjadi anak kesukaan. Tuhan Bapa yang baik, mendoakan, menyerahkan Oma Nadio Rito Maboru Siakia, usianya yang 80 tahun. Ada banyak pergumulan, kesesakan yang dilaluinya, namun tak terhitung juga segala kebaikan-Mu yang boleh disaksikan, dirasakan, dan dinikmati. Bagaimana Tuhan membantunya, menolongnya, menopangnya, hingga mampu membesarkan putra dan putri, mendoakannya siang dan malam, mengajarinya, membesarkannya, hingga seperti hari-hari ini. Semua karena kebaikan, pertolongan, dan campur tangan. Kiranya ia boleh terus diberi kesehatan panjang untuk menikmati lebih lagi segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Terlebih banyak menyaksikan putra-putri, menantu, dan cucu-cucunya bertumbuh, berbahagia, bersukacita senantiasa. Ya Tuhan, karena itu berkatilah kehidupannya hari lepas hari. Akan semua peparannya, anak, menantu, guru, dan hela cucu-cucunya, agar tetap sehat sepikir, agar tetap diberkati di tengah rumah tangganya masing-masing. Terlebih sehat sepikir untuk berikan yang terbaik, merawat, memberi sukacita kepada orang yang mereka kasih. Ya Bapa, berkat mereka. Maka terus buat keluarga selanjutnya, Tobi dibantu, berkati ya Tuhan keluarga ini. Kiranya di keluarga yang terus berbahagia dalam kasih Tuhan, kesehatan, keberhasilan dalam semua usaha dan pekerjaan. Bahkan semua ya Bapa yang hadir pada malam hari ini, memberikan kesehatan kekuatan, umur panjang, bahkan kesetiaan padamu, kesetiaan pada tugas panggilan kami. Lewat semua itu kami mau memuji, memuliakan Engkau, dan bersedia menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Berkati persekutuan kami, rangkaian acara setelah ini, dan mensyukuri 50 tahun yang berbuat. Tuhan juga terus berkati kami. Memberkati umat-Mu juga yang turut dalam ibadah online di rumah mereka masing-masing.
keluarga lepas keluarga. Tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan memberkati mereka juga. Anak-anak kami yang studi diberkati. Kuliah kiranya terus ditolong dalam melaksanakan tugas-tugas, mencari kerjaan, mempertemukan sesuai dengan kemampuan, keahlian, keterampilan mereka. Yang merindukan pasangan hidup, mempertemukan jodoh mereka ya Tuhan. Keluarga-keluarga yang berdoa, bermohon belas kasihan Tuhan untuk kehadiran buah hati di tengah perkawinan mereka. Jangan menahan kebaikan mereka ya Tuhan. Majelis dan jemaat Tuhan jadi berkata, semua kami serahkan pada ini kami ampuni salah dan dosa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebentar kita akan masuk ke dua syafaat. Sebelumnya kita bernyanyi dari buku ND 747. Buku ND 700. Mari kita bersatu di doa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang sungguh baik dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Karena kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing, yang Tuhan berikan kepada gerejamu HKBP Yogyakarta, yang Tuhan berikan juga kepada semua jemaat yang ada di HKBP Yogyakarta dan juga hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebersamaan kami pada malam ini di acara ibadah kebaktian kami sektor Barat. Kami bersuka cita Tuhan atas kebersamaan kami di sini bersama keluarga dan juga peparang orang tua kami, Inang Nyonya Ritongan Borusia yang bersama anak-anak dan cucu dan menantunya Tuhan pada malam hari. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu HKBP Yogyakarta. Biarlah Tuhan gerejamu HKBP Yogyakarta menjadi tempat kami beribadah, tempat kami berdoa ya Bapa, dan juga menyatakan firman bagi hamba-hamba Tuhan pada pendeta kami. Sehingga kami jemaat yang bergereja di HKBP Yogyakarta bertambah imannya Bapak, dan kami setia untuk beribadah dan memuji dan memuliakan nama-Mu di HKBP Gereja Yogyakarta. Tuhan, kami juga berdoa kepada para hamba-Mu, pendeta kami, pendeta Panggedia, beserta keluarga yang kita melayani dengan baik, dan juga keluarga Mama Pendeta Simajunta beserta anak bisa juga
bersama-sama bersinergi di dalam melayani kami di HKBP Yogyakarta. Dan juga Tuhan, para pelayan, para ketua, semua seksi-seksi, dan semua yang mendukung ibadah kami di HKBP Yogyakarta. Tuhan berkati, mampukan kami sebagai pelayan yang bisa membangkitkan semangat, memberikan contoh dan panutan di dalam kehidupan kami, di dalam memberikan pelayanan kepada jemaat. Terima kasih Tuhan untuk semua itu ya. Kami juga berdoa Tuhan di dalam program-program dan juga evaluasi program semua seksi-seksi apakah biarlah berjalan dengan baik dan akan rencana anggaran untuk tahun 2022 Tuhan. Biarlah kami bisa menganggarkan sesuai dengan kemampuan dan kehendak Tuhan, dan juga bisa mendukung pelayanan kami di tahun 2022. Tuhan, kami juga berdoa dua syafaat kami malam ini. Terkhusus ya Tuhan, kami berdoa kepada keluarga Amang Sidua Tobi Purwitono, yang pada malam ini juga Tuhan, Deborah Purwitono genap berusia 50 tahun. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan Inang kami Deborah Tuhan sampai malam ini. Terima kasih setia Tuhan yang selalu menuntun dia dalam kehidupan. Di dalam pekerjaannya juga Tuhan yang memberikan dia semangat dan bisa berkarya di tempat yang dipercaya Tuhan. Dan juga melalui pekerjaannya juga dia bisa melayani di situ. Inang Deborah juga melayani, bergabung di dalam tim virtual kami. Sekarang kami butuhkan kondisi sekarang. Terima kasih Tuhan atas pelayanan yang kedua ya Tuhan, kepada Amang Sidua Tobi di pelayanannya Tuhan berkati ya Bapak. Dan juga sebagai kepala keluarga mampukan Amang Sidua Tobi berbuat yang terbaik di dalam rumah tangga dan juga di dalam keluarga itu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami Nyonya Rito Ngaboya yang sudah lanjut usia, mengucap syukur, berikan kesehatan, dan kami tetap berpengharapan Tuhan selalu memberi kesehatan untuk menikmati masa usia tuanya ya Bapa, berduka cita di dalam kehidupan yang kami menyebut sekian di sini melalui anak mantu cucu-cucunya. Berkati semua di dalam bekerja dan cucu anak-anak di dalam perkembangan Tuhan berkati di dalam sekolahnya juga dan juga di dalam pelayanan Tuhan berkati mereka Tuhan, dan juga mau terpanggil di dalam pelayanan biarlah yang memampukan membukakan hati dan memberikan tenaga di dalam pelayanan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Bapak kepada keluarga Ella dan guru Amang Sidua Guru Rito keluarga tim guru Tobi Bapak.
kemarin tahun ini menerima pemberkatan. Tuhan, Engkau berkatilah keluarga Simanjuntak, Bapak dimanapun mereka berada. Tuntun mereka Tuhan di dalam pendidikan rumah tangga yang berikanlah sukacita yang daripada berikan segera memohon kepada mereka Tuhan. Tambah sukacita di dalam keluarga dan juga keluarga jadi. Kami juga berdoa buat ibunda tercinta, masih tua Tobing, Nyonya Tobing burung sepuluh yang sekarang berada di Pematang. Tuhan berikan lagi kesehatan ya Bapak, dan hikmat yang daripada Tuhan bisa menikmati masa tuanya bersama anak-anak. Kau berikan sukacita dan kemauan mereka ya Bapak untuk menuntut menyelesaikan perkuliahan mereka Tuhan. Apa yang kami harapkan doa biar mereka mendapat tempat bekerja yang baik. Dan juga Tuhan, kami berdoa kepada anak-anak kami yang sudah cukup umur ya Bapak, mereka mendapat pasangan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak di dalam gereja kami untuk pelayanan di HKBP Jakarta ya Tuhan. Ya Tuhan, dari jemaat-Mu ya Bapak, berikan hati dan pikiran Tuhan bisa bergabung dengan kami pelayanan di HKBP Jakarta ya Bapak. Tuhan, kami berdoa dan kami doakan di dalam rumah kami, pelayanan kami, Tuhan yang membukakan hati dan pikirannya dan merenungkan dan hingga bisa bergabung melayani di HKBP Jakarta. Juga kita berkatilah kami semua ya Bapak, di tempat ini yang kami ikut bergabung beribadah ini. Terima kasih atas kasih setia-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan mohon ampunnya Tuhan atas kekurangan kami, ketidakbenaran kami di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan melalui
nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang Amin. Kita persiapkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku 713. Buku 713 dan kita menyampaikan persembahan. Kita nyanyikan. Kita nyanyikan bersama. Kita nyanyikan ayat 2. Marilah kita sama-sama meminta memanjatkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. 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 Salam. Horas Marita Salam. Pada Amang Inang yang ikut di acara PH di malam hari ini, ya, melalui ruang Zoom atau virtual, kami ucapkan terima kasih untuk tim virtual HPBJ Jakarta, terima kasih buat Makosa Burung juga yang ikut bergabung dalam acara PH melalui ruang virtual. Tuhan memberkati kami dari tatap muka dan lokasi, mohon izin. Tuhan memberkati. Horas Madita Saluda. Amang mohon izin Amang, ada yang mau disampaikan, boleh nggak Amang sedikit? Aduh, sudah ditutup. Amang. Inang, Da, bentar jangan ditutup dulu Da. Inang baru pangaribuan. Enggak denger Inang. Horas Inang. Aduh Nang. Ada yang mau kami sampaikan Inang? Boleh dibuka lagi? Sedikit aja Amang. Inang. Harus ditelepon. Emang ada yang mau disampaikan?
Kayak nggak dengar mereka, Inang. Nggak dengar ya? Ya, sebentar saya chat Amang sekretaris. Amang. Oh iya, bisa lah kami dengar. Bisa ya, boleh ya. Oke, dengar, kami dengar. Ngomonglah. Ada yang mau diumumkan. Silakan Inang Situa Burmanulang. Mulyate atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili Ketua Seksi Sekolah Minggu ingin menyampaikan berkaitan dengan perayaan Natal Sekolah Minggu Gereja KBP Yogyakarta. Mungkin secara langsung akan disampaikan oleh Ketua Panitianya Natal. Silakan Kak Widya disampaikan. Mohon waktunya ya Amang Inang semua dan rekan-rekan Naposo, ada yang mau disampaikan. Silakan Kak Wid. Baik, Inang, mungkin langsung disampaikan oleh Kak Opelia terkait bakti sosialnya. Kak Opelia ada, Kak? Oh ya, baik. Shalom Amang Inang, selamat malam. Shalom Kak. Mengingat acara dari sekolah minggu, pasti Amang dan Inang udah pada tahu terkait tentang bakti sosial. Jadi kami mengadakan bakti sosial yang akan diserahkan nantinya kepada keluarga yang membutuhkan. Akan tetapi Amang Inang untuk sejauh ini sembako yang baru terkumpul itu masih sangat sedikit, masih beras 5 kilo, kemudian minyak makan 2 kardus, dan gula 1 pak. Dana yang terkumpul juga belum ada sama sekali. Kiranya Amang dan Inang di sini yang ingin berbagi kasih untuk memberikan baik berupa sembako, untuk sembako yang kami terima itu bisa berupa beras, minyak makan, gula, teh, masker, dan baik berupa dana yang bisa dikirimkan melalui rekening BCA, kemudian dari Dana dan OVO. Mungkin nanti Amang dan Inang bisa untuk menanyakan lebih lanjut bisa menghubungi kontak saya yang nanti akan di-share kembali lagi. Mungkin seperti itu Amang Inang. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima